nggak jawab, diulang. Ini memang sering nih nyapein Ustadz ini, kayaknya udah jadi tradisi, tapi mungkin juga enggak. Saya mencoba untuk baik sangka. Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang di salah satu rumah sahabatnya yang mau pesta lah gitu. Tapi anehnya ketika Rasul SAW mengucapkan salam, nggak ada itu yang jawab. Maka Rasul juga mengucapkan salam untuk kedua kalinya. Tapi ini jangan dijawab, saya hanya memberikan pemaparan sejarahnya dulu ya. Assalamualaikum, kata Rasul, enggak juga ada yang jawab. Kemudian Rasul mengulang salamnya 3 kali. Di kali ketiga baru secara serentak ibu-ibu yang ada dalam rumah itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul terkejut. Awalnya dilihatnya nggak ada orang, tapi ketika salam yang ketiga baru jawab dengan serentak. Padahal ada juga ahli baitnya yang laki-laki itu baru keluar, kemudian ditanya klarifikasi oleh Rasul SAW. Kenapa kalian nggak jawab di salam pertama dan kedua? Di salam yang ketiga baru kalian jawab secara serentak. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami pingin berkah. Kalau nanti salam pertama langsung kami jawab, maka kamu nggak akan mau mendoain kami sampai 3 kali. Dan terbukti bahwa kalau Rasul SAW mendoakan sesuatu yang penting itu biasanya 3 kali, dan doa Rasulullah semakin mustajab. Ini strategi para sahabat Rasulullah SAW untuk mendapatkan doa berkah dari Rasul SAW. Jadi saya pikir Bapak Ibu jamaah juga ngikut ini. Kalau memang udah tahu sejarahnya, udah pernah tahu nggak sejarahnya itu? Belum ya? Makanya saya kasih tahu. Tapi kalau ibu bapak belum tahu sejarahnya, terus semacam tradisi, itu namanya nyape-nyapein Ustaz. Dosa juga itu ya. Tapi saya nggak doain. Mudah-mudahan ibu-ibu tambah sehat walafiat. Amin. Awet muda, semakin energik. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya bahas tentang salam ini ya. Sangat bervariasi orang sekarang mengucapkan salam. Kadang ada jumpa, Assalamualaikum. Itu benar apa salah? Salah. Salah apa benar? Sam itu artinya ada 2. Sam bisa diartikan dengan celaka, sam bisa juga diartikan dengan racun. Jadi kalau Assalamualaikum, celaka kau gitu. Adik-adik jangan ucapkan Assalamualaikum ya, nggak boleh. Saya dulu waktu ngajar di pesantren, santri saya langsung tahu aja itu. Kalau mengucapkan salam yang salah, saya nggak mau jawab. Saya repetin dulu. Wah ini payah nih kalau sama Pak Jen ini. Harus betul-betul ini. Assalamualaikum Pak, masa saya ganteng-ganteng kalian bilang celaka? Mana kalian ini? Saya bilang kan. Jadi nggak boleh, sama itu nggak boleh. Adik-adik mau pergi berangkat sekolah, mamanya udah nyetrikain bajunya, masakin sarapannya, membangunkan dia, mandikan mungkin. Tapi pas waktu mau berangkat dia bilang mamanya celaka. Assalamualaikum mak, celaka mak. Nggak boleh, berdosa. Masa kalian suka lihat orang tuanya celaka? Mau apa nggak orang tuanya celaka? Nah, jadi jangan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Kadang ada juga gini, Melikum. Ada nggak? Melikum, ada. Ada yang paling simple. Ada yang paling simple, paling singkat. Kum. Ada apa enggak? Ada. Sering dengar apa enggak? Sering dengar, kayaknya udah jadi satu tradisi, satu kesalahan, tapi salah kaprah. Nah ini harus diperbaikin. Berangkat dari salam yang benar. Kalau kita mau sukses itu salamnya memang harus benar. Salam yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada anak muda kita, salamnya digabung-gabungannya antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Apa bunyi salamnya? Ini nggak boleh diucapkan, haram hukumnya ini. Ya, haram hukumnya. Saya sampaikan ini bukan berarti ngajarin supaya jangan dilakukan. Apa kata anak muda? Assalamualaikum. Gabung. Assalamualaikum. Kadang ada yang maksa. Assalamualaikum. Nggak dijawab dosa, dijawab cinta. Bingung orang mau jawabnya. Assalamualaikum. Kalau kayak gitu salamnya. Assalamualaikum. Jadi kalau jawabannya bagaimana? Waalaikumsalam. Kan jawab jadinya. Nggak boleh, itu nggak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu majelis Rasulullah SAW kedatangan sahabatnya. Sahabat yang pertama datang, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Kamu dapat pahala 10 kata Rasulullah. Silakan duduk. Kemudian datang sahabat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Rasul dan para sahabat yang lain menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Rasul, kamu dapat pahala 20. Silakan duduk. Kemudian datang yang ketiga dengan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat pahala 30 kata Rasulullah. Silakan duduk. Berarti salam yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dapat pahalanya berapa? 30. Kalau di dalam kitab Al-Azkar dijelaskan bahwa kalau orang mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya yang paling bagus adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ma'ad dawam wa maghfirah. Ditambah lagi ma'ad dawam, terus menerus, wa maghfirah, dan kamu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ Bapak Ibu paham? Sampai di situ paham? Paham. Ya, kalau paham kita selesaikan aja pengajian kita malam hari ini. Ya ngapain lama-lama kalau nggak paham? Dapat satu aja paham bisa diamalkan, ini udah luar biasa. Udah paham apa belum? Paham. Ya udah, kalau udah kita tutup nih pengajian. Hah? Belum paham? Belum paham. Yang mana yang belum paham itu? Nah baik. Kalau waktu sholat itu mazhab Imam Syafi'i, kalau sholatnya selain sholat jenazah itu salamnya cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain sampai juga dengan wabarakatuh. Ya, ini disampaikan bukan berarti nyuruh berantem, bukan. Jangan gara-gara permasalahan yang sunnah akhirnya jadi berantakan silaturahminya. Nggak boleh ya. Ini kadang-kadang hanya perbedaan antara masalah-masalah yang sunnah saja, tapi jadi permasalahan besar jadinya. Putus silaturahmi. Makanya kadang-kadang di dalam satu daerah ada sampai 2-3 masjid. Kenapa? Bertengkar sedikit, pecah hati, buat masjid. Buat masjid bagus memang, tapi di situ nampak sekali nanti perpecahan di umat Islam itu. Ya, kalau dia sholat jenazah baru pakai wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah. Jadi kadang-kadang orang salat jenazah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau puisi aja. Apa lagi? Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang-kadang sambil
Enggak juga ya. Salam ya. Ya, dimulai dari salam ini kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam adalah bagian dari doa. Salam itu adalah bagian dari doa. Pernah waktu Rasul SAW jalan-jalan, ada orang kafir bilang, "Ya Muhammad, Assalamualaikum." Apa tadi arti sam? Celaka. Ya Muhammad, Assalamualaikum. Wahai Muhammad, celaka kamu. Rasul nggak menjawab. Yang jawab siapa? Yang jawab istrinya, Aisyah. Istri pertama Rasul siapa adik-adik? Khadijah. Istri pertama Rasulullah siapa? Khadijah. Khadijah. Istri keduanya? Aisyah. Ya. Nanti dihafal ya. Si Akilah yang paling kuat jawabnya. Khadijah kata ya. Bagus. Nanti dapat hadiah, tapi minta sama Buya nanti hadiahnya. Ya, rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ayo, Abdullah Nama ayahnya. Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib Pamannya. Khadijah, Istri setia. Fatimah, Putri tercinta. semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Siapa nama istrinya yang pertama? Khadijah. Tapi pada waktu Rasul jalan-jalan tadi, dia didampingi oleh istrinya yang berikutnya, yaitu Siti Aisyah. Karena Rasul dapat salam yang tidak baik, Rasul diam, akhirnya yang jawab adalah Siti Aisyah. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wa laknatullah wa azabuh. Kamu yang celaka, diazab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul sampaikan ke Aisyah, kok begitu ya Aisyah? Iyalah, pala awak kata Aisyah. Masa ya abang ya yang awak dibilang kayak gitu? Ganteng, masa dibilang celaka? Nggak, emosi lah aku kata Aisyah. Dalam bahasa bebasnya Aisyah nggak ngomong kayak gitulah ya. Itu bahasa saya aja itu ya. Saya kadang-kadang kan memang agak kejam juga kadang-kadang, tapi padahal memang kejam juga gitu. Ya, iya kata Rasulullah, nggak boleh gitu. Dia kan mengucapkan sama aku hanya satu aja, Assalamualaikum. Tapi kamu kok jawabnya sampai 3 kata Rasulullah. Nggak boleh. Nanti kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum kepada kamu, cukup dengan menjawab Assalamualaikum. Begitu aja kata Rasulullah. Ya, jadi salam itu adalah doa. Baik, saya pikir itu belum mukaddimah itu ya, hanya tekonang kalau kata orang Batubara ya, takonangnya kayaknya udah jadi tradisi, asal salam kadang diulang sampai 3 kali kan gitu ya. Mungkin ada kesepakatan nih ibu, biarin aja, nanti baru semangat sampai 3 kali. Oke lah, saya ucapkan salam tadi udah berapa? Banyak. Udah berapa kali? Banyak. Satu ya? Ya. Saya ulangi lagi untuk kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sambungannya?
ma'ad dawam wa maghfirah. Ayo, ma'ad dawam wa maghfirah. Karena masih salah maka diulang sekali lagi. Ya Pak Lurah ya, biar sama. Pak Lurah tadi 3 kali ya, 3 kali juga lah. Dan untuk ngambil berkah pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ad dawam. Baik. Taruh itunya, keset. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Dijawab Bu, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kata Rasul, celakalah umatku ketika disebut namaku tapi nggak mau berselawat kepadaku. Ya, nah, saya ulang. Allahumma salli ala sayyidina wa bina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin bijak, semakin pandai, semakin cerdas dalam mengelola, memanfaatkan dan menempatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya sebagai bekal yang akan kita bawa untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Satu tarikan nafas pada prinsipnya satu langkah menuju Allah. Semakin lama kita hidup, semakin dekat pertemuan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu, bahkan bukan hanya sekedar mengetahui tapi meyakini bahwa ketika datang ajal, ketika tiba kematian, maka kita tidak bawa dunia ini. Pangkat, kedudukan, harta, bahkan keluarga, semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal ibadah yang sudah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sangat berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesadaran dan kekuatan, peluang dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik, ibadah yang lebih berkualitas dibanding dengan ibadah yang sudah kita laksanakan sampai pada pertemuan malam hari ini. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Mudah-mudahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya pada kita, pada kedua orang tua kita, pada guru-guru kita, pada seluruh keluarga kita, juga pada orang-orang yang telah berbuat baik pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausnya seperti bertemu dan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini dalam peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Lurah Kelurahan Sumber Jaya 2 beserta ibu dan seluruh keluarganya. Salam hormat saya sampaikan kepada para kadus apa namanya? RT beserta ibu dan seluruh keluarganya yang hadir. Salam hormat juga sampaikan kepada RW beserta ibu dan seluruh keluarga. Salam hormat sampaikan kepada pengurus Badan Kenajiran Masjid Ahmad Ma'ruf beserta ibu dan seluruh keluarganya yang hadir. Salam hormat saya sampaikan kepada para
alim ulama, cerdik cendekia, ustadz ustazah yang ada di daerah ini, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik remaja sebagai generasi penerus perjuangan agama Islam ini, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat, Amin. dan jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Dari kalian lahir calon-calon pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh dan soleha, Amin. yang bisa menjawab tantangan zaman di masa mereka yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan generasi anak-anak kalian, generasi kalian, anak cucu kalian lebih baik dari generasi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Juga para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah nggak lama-lama ini. Ya Bu Ani ya. Nggak usah lama-lama, asal udah siap nanti selesai. Ya, asal udah siap selesai. Kita dikumpulkan di aula ini untuk memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya ada apa di dalam peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Wow, banyak apa-apanya. Ya. Bukan nggak ada apa-apa, banyak sekali apa-apanya. Memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa kita bergembira dengan menyambut kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan inilah yang dinilai, kegembiraan inilah yang diapresiasi. Kegembiraan inilah nanti yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang luar biasa. Ayo jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat sejarah. Sebelum Rasulullah SAW hadir di rumah Halimatus Sa'diyah, itu keluarga Halimatus Sa'diyah itu sangat memprihatinkan. Halimatus Sa'diyah itu mohon maaf badannya kurus, kerempeng. Mohon maaf, sangat mohon maaf, nggak ada air susunya atau sedikit sekali air susunya. Kenapa? Karena fisiknya kurang sehat. Tapi ketika Rasulullah SAW dipercayai untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah, karena kebiasaan orang Arab yang menyusui anaknya bukan ibu kandungnya, tapi itu disusukan oleh orang lain. Tapi terjadi hal yang luar biasa. Ketika hari pertama saja Rasulullah SAW hadir di rumah Halimatus Sa'diyah, serta merta berkah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera, secepat kilat, badan Halimatus Sa'diyah yang kurus kerempeng kemudian menjadi sehat. Air susunya banyak, sampai-sampai air susunya yang sebelah kanan, mohon maaf, itu dikhususkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kambingnya gemuk-gemuk, pohon-pohonan yang ada di sekitar rumahnya subur. Maka serta merta dalam beberapa waktu yang tadinya Halimatus Sa'diyah itu dalam memprihatinkan kembali, ya, karena dapat berkah, karena kedatangan baginda Rasulullah SAW luar biasa berkahnya. Baik, dan saya yakin juga, dan kita sama-sama harus yakin, keberkahan memperingati Maulidur Rasulullah SAW ini juga akan sangat banyak. Malam hari ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu saya undang kita untuk baca sholawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semangat lagi ya. Nabi Semangat. salam. Bu, ibu kenal Abu Lahab nggak? Kenal Abu Lahab nggak? Ya, kenal nama, sama saya juga kenal nama. Ini hati-hati, Abu Lahab ini walaupun bandel tapi namanya ada dalam Al-Quran. Ya, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi kalau dia masih hidup mungkin dia bangga, aku walaupun bandel tapi nama aku ada dalam Al-Quran, ya kan?
Orang sekarang kan banyak yang potong kompas. Padahal kata pepatah begini, bul ala zamzam fatu'raf. Kencingin air zam-zam itu kalau kau mau terkenal. Ketika selesai kita ngencingin air zam-zam itu, seluruh dunia kenal sama kita. Ya, itulah yang banyak ditiru oleh orang sekarang. Ade Armando dengan pernyataannya. Maka saya ajar ibu, kalau udah nampak video-video Ade Armando, ibu jangan ngasih sumbangan nama dia. Lewatkan aja video-videonya itu, jangan ditonton. Karena sekali ibu buka, mengalir rupiah di koceknya. Saya modelnya gitu aja. Kalau ada orang yang udah nyeleneh, pemikirannya udah nggak bener itu, udah nggak waras itu, ya udah saya lewatkan aja. Nggak mau saya nyumbang, walaupun sepeser, walaupun 1 sen, nggak mau saya nyumbang. Karena dalam hitungan internet ini kan begitu ya. Kalau playernya banyak, wah itu maka gajinya banyak juga. Ini udah tahu awak bondo nengok apa itu? Sampai namanya itu? Ade Armando. Hah? Ade Armando. Kadang-kadang kan banyak orang jijik lah nengoknya, tapi datang videonya tengokin juga. Gini ya, gini kan nyumbang juga, iya kan? Ini baru ini siapa itu? Ade Profesor Doktor Kompor Bocor, siapa itu? Profesor Doktor Abdul Syakur Yasin, namanya bagus, tapi ucapannya nyeleneh. Bilangnya Rasul itu tak bagaimana ya. Nah, itu nggak benar itu. Jadi kalau nama-nama itu nggak usah dibuka. Ya, kalau ada pun di video di YouTube segala macam nggak usah, lewatkan aja. Tapi pas waktu giliran YouTube saya, itu dibuka, sering-sering dibuka. Ya, sering-sering. Pas nanti YouTube-nya Buya Akila, Ustaz Gunawan, dah buka, ya kan? Atau Pak Lurah, ada juga Pak? Mau lawyer Bapak? Hah? Nggak apa-apa. Semua kita harus berdakwah dan memang zamannya memang zaman dakwah lewat media sosial, lewat internet ini. Ya udah. Jadi ibu jangan mau hanya nanti beli paketnya aja, tapi untuk ngisi paket berikutnya nggak ada modalnya. Udah. Nanti ibu pas waktu baca Qurannya direkam, diupload, kirim, nanti dibuka sama orang gajian ibu. Tapi gajiannya nggak berapa, nggak tahu juga gitu. Allah. Sudah ya, baik. Jadi Abu Lahab itu bu, di dalam satu pernyataan seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, wali Allah itu bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Senin diringankan siksaannya Allah. Kenapa? Karena pada waktu Nabi Muhammad SAW lahir, dia bergembira. Disembelihnya beberapa ekor kambing miliknya, menunjukkan bahwa dia bergembira dengan kedatangan, dengan kelahiran cucunya itu. Nah, kalau mau kita bandingkan, mana lebih bahagia? Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan gembiranya kita pada waktu peringatan Isra Maulid Rasul pada malam hari ini. Mana lebih gembira? Salah. Hah? Siapa yang lebih gembira? Abu Lahab atau Bapak Ibu? Kita. Hah? Abu Lahab. Kalah ibu sama Abu Lahab. Harus ibu yang lebih gembira ya. Kalau gembira ayo baca banyak sholawat. Ada orang bertanya, mana lebih afdol baca sholawat daripada baca istighfar? Ayo, siapa dapat boleh pulang. Ya, kita santai-santai aja lah ini ya. Ya Bu Ani, ini Bu Ani juga nggak kena ini. Karena udah lama kali nggak ngaji ya Bu Ani ya. Udah lama kali, udah hampir 3 tahun ya. Semenjak COVID ini. Loh hati-hati juga Bu, semenjak COVID ini ngeri. Semua orang bisa dipastikan udah punya gadget. Anak-anak kita, dulu kan kita bilang begini, anak-anakku baik, dia nggak bergaul di rumah saja segala macam. Hati-hati kalau sekarang di masjid, sekarang di masjid, kalau dulu anak kita di masjid itu kan kita merasa alhamdulillah, anakku sekarang udah alim, bagus segala macam, bisa mengontrol dirinya. Tapi sekarang kalau dia sendirian di masjid, hati-hati. Kenapa? Karena ada gadget, karena ada handphone. Handphone itu nggak bisa
bisa juga kita salahkan, memang zamannya. Nggak bisa sekarang ini kita lepas dari handphone, tapi tolong dikendalikan dirinya. Jangan sampai dikendalikan oleh handphone. Banyak dalam hasil penelitian sekarang Bapak Ibu, banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. 2 tahun yang lewat itu, ini belum masa pandemi lagi, ada anak yang membunuh ibu kandungnya karena mau minta duit dibelikan handphone, nggak dikasih sama ibunya, selesai ibunya dibuatnya. Nah, hari ini juga begitu. Menurut penelitian, banyak anak-anak dalam semua tingkatan pendidikan itu rusak moralnya, rusak mentalnya. Hati-hati. Di beberapa daerah saya dengar keluhan masyarakat itu, ada orang yang mohon maaf umurnya 14 tahun, 15 tahun udah harus dinikahkan. Paham maksudnya, Bu? 14 tahun, 15 tahun sudah harus dinikahkan. Nangis-nangis ibunya, nangis-nangis ayahnya, harus menikahkan anak yang memang di bawah umur. Nah, ini hati-hati nih, hati-hati. Jaga anak, jaga keluarga, saling nasihat-menasehatin. Dan kita harus siapkan waktu yang banyak untuk anak-anak. Ya, siapkan waktu banyak untuk anak-anak. Gawat nanti kalau memang udah terjadi, kan nggak bisa bilang cup itu ya, cup, mana bisa lagi. Yang tinggal hanya penyesalan. Maka untuk itu, ayo urus. Salah satu caranya untuk menghempang mental anak yang udah rusak ini adalah dengan memperbanyak selawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tanya, Bu, mana lebih afdol baca istighfar atau membaca selawat? Mana lebih afdol? Mana lebih baik? Hah? Ya, ada yang bilang istighfar, tapi lebih banyak guru-guru kita yang menyatakan bahwa lebih baik baca selawat. Kalau baca istighfar, kata Imam Al-Qusairi di dalam kitab Risalatul Qusairi, al-istighfar yahtajuna bil istighfar. Istighfar yang kita baca itu harus diistighfarkan lagi. Karena kadang-kadang antara mulut dan hati tidak sinkron. Mulutnya mohon ampun ke Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya buat program maksiat. Kadang sambil nangis lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Sambil nangis, mulutnya istighfar, matanya nangis, tapi hatinya apakah menyesal? Belum tentu. Mungkin aja hatinya buat program maksiat. Ya, ini ayam siapa lagi nih yang mau ku habis sendiri? Ya, ini apa lagi mau dikerjain segala macam. Maka hati-hati. Ya, jadi istighfar kita baca harus diistighfarkan lagi. Bahkan kadang-kadang hati-hati juga Bapak Ibu. Kadang ada orang baca istighfarnya belum benar. Banyak orang baca istighfarnya belum benar. Baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu belum benar itu. Saya nggak mau untuk saat ini dan selanjutnya nggak mau bilang salah. Itu belum benar. Berarti dia harus belajar lagi supaya bagaimana bisa benar. Astagfirullah itu asal katanya adalah kafaroh. Yang benar bagaimana? Astaghfirullah, Astaghfirullah pakai huruf ghain. Astaghfirullah itu asal katanya adalah ghafaro. Ghafaro artinya ampunan. Bertambah alif sin dan ta di awalnya, itu namanya bina matlub, memohon. Jadi ghafaro menjadi astaghfirullah. Artinya ya Allah, minta ampun aku kepadamu ya Allah. Kalau salah sebut, salah baca, bisa fatal artinya. Kalau dibilangnya astagfirullah, asal katanya kafaro. Bertambah alif sin dan ta di awalnya menjadi astagfirullah. Istighfaro menjadi astagfirullah. Artinya apa? Kafaro artinya kafir.
Jadi kalau bertambah alif yang sama menjadi ya Allah kafirkanlah aku, astagfirullah kafirkanlah aku. Hati-hati ya Bu ya Bapak, suatu saat wajib loh belajar makharijul huruf itu. Ini sangat sepakat ini apa yang gerakan yang dilakukan oleh Ustadz Gunawan dan beberapa orang ustazah yang di sini ya. Itu ada juga berikan tahsin Qur'annya ya Ustadz ya. Teruskan, lanjutkan. Dan memang itu sangat wajib, sangat perlu disampaikan. Karena Bu, ya, di dalam Al-Fatihah itu, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 huruf hijaiyah yang nggak ada. Dan menurut ulama tajwid, andai kata huruf yang nggak ada itu diadakan dalam membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya batal. Kalau Al-Fatihah yang batal itu dibacanya pada waktu sholat, maka sholatnya jadi batal. Hati-hati nih, hati-hati ya. Mana 7 huruf itu? Yang pertama huruf sa, nggak ada. Setelah ta ada huruf sa, bukan sa, tapi sa. Jadi huruf sa nggak ada. Jadi jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Huruf sa nggak ada. Kemudian huruf jim nggak ada. Jangan baca siratal laji, salah. A'uju, salah. Siratal laji, salah. Batal salahnya itu. Kemudian nggak ada lagi adalah huruf zai. Nah, ini hati-hati. Zal sama zai bedanya tipis sekali itu. Zai itu, ini ada pakarnya nih. Kori tadi ya, ini pakarnya nih. Awak kalau udah bahas masalah tafsir Quran ini grogi jadinya ini ya. Ya karena ada pakarnya. Kalau zai itu dia di tengah lidah. Kalau zal dia di ujung lidah. Za. Huruf zai nggak ada itu dalam Al-Fatihah. Huruf zal itu yang sebenarnya. Jadi bacanya siratal ladzi, bukan siratal ladzi. Salah. Dia di ujung lidah. 4 lagi cari. Belajar itu ya. Belajar. Jadi jangan bacanya astagfirullah. Ibu nanti, Bu, kalau ibu nanti belajar makharijul huruf, itu salah satu bukti bahwa ibu udah mahir belajar makharijul hurufnya. Ibu kalau bilang fa itu bukan fa lagi, tapi fa. Kemana kau semalam? Kau nggak datang ngaji? Nggak sempat aku. Pergi ke fa aja aku. Repot kali aku belakangan ini ya, huruf fa. Bukan fa nggak ada. Jadi pulang ini nanti supaya ibu mahir memakhraj hurufnya, ibu manggil bapak jangan bapak lagi, salah itu, belum bener itu. Ya tapi bapak, ya bapak, ya, bapak, ya. Jadi Pak Lurah nanti mana tahu Pak Lurah kalau ibu datang ini nanti sampai rumah, bapak, jangan bilang buang tebi ya, jangan. Berarti dia ngamalkan ilmu. Ya baik, astagfirullah. Jadi kalau istighfarnya diterima, ucapan istighfar diterima, diampuni dosanya 1. Tapi kalau sholawat, sekali dia berselawat, fasih atau tidak, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali berselawat, 10 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam satu dalilnya, berselawat ini walaupun ria dia, berselawat itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya undang, ayo baca selawat banyak-banyak. 1, 2, 3. Selawatnya selawat apa? Tanya dulu selawat apa. Selawat itu kan banyak kali. Hah? Ayo kita baca selawat sifat. Selawat sifat itu selawat penyembuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
sahbihi wasallim. Udah apa belum? Ya. Ada juga namanya selawat asril. Selawat asril ini kalau dibaca, kalau rumah tangganya sering cekcok, baca ini banyak-banyak di rumah, insya Allah rumah tangganya jadi akur. Kalau di masyarakat banyak pertikaian, banyak pertengkaran, nggak cocok, belum disatukan hati kita dengan ke hati orang-orang yang lain di kampung itu oleh Allah, banyak-banyak baca ini. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, banyak baca selawat. Apa manfaat selawat itu? Ternyata Bu, di dalam Al-Barzanji itu dijelaskan. Apa kata Imam Ja'far dalam karyanya Al-Barzanji? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nah, itu pemain itu. Pemain. Kalau nyambung berarti pemain itu. Kalau yang menengahi berarti nggak pemain. Ya salam atau Allah Allah. Ini saya kasih masukan Bu, Bapak-bapak sekalian, panitia ya, panitia. Maunya untuk Maulid tahun depan insya Allah kita panjang umur, bisa jumpa lagi ya. Insya Allah pada waktu kegiatan Maulid itu dibacalah Al-Barzanji itu, dibaca rawinya supaya orang kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya ceramah-ceramah umum saja, tapi setidaknya ada beberapa sifat-sifat keutamaan Rasulullah SAW itu yang disampaikan. Abtadi'ul imla bismizzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Nah itu setelah itu nggak apa lagi saya. ya, tapi perlu dibaca dan perlu ini dilestarikan. Kayak mana Pak Lurah? Cocok nggak Pak? Ini buat ini. Ini macam ada kelompok-kelompok lagi nanti, kelompok-kelompok yang belajar Barzanji supaya banyak dapat berkahnya. Bagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudari yang belum lancar baca Quran, ayo baca Barzanji itu. Jadi kalau Barzanji itu salah bacanya pun nggak berdosa, namanya hanya syair-syair. Ibu tahu nggak Barzanji ini apa? Barzanji ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama, seorang syekh ahli syair namanya Ja'far. Pada tahun berapa itu? Itu yang Salahuddin Al-Ayyubi itu membuat peringatan Maulidur Rasul besar-besaran. Diundang itu ahli syair seluruh dunia. Disuruh untuk buat puisi, buat syair-syair memuji-muji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu buat maulid besar-besaran? Karena semangat orang beragama itu udah melempem. Orang nggak marah lagi kalau agamanya dinistakan. Orang nggak marah kalau Al-Quran dinistakan. Kalau Nabi dihina, orang nggak marah lagi. Maka Sayyidina Ali bilang, loh ini ada apa ini? Penyakit apa ini yang udah menggerogoti hati umat Islam? Oh makanya dia buat inisiatif, dia buat undangan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya
dia undang orang untuk banyak-banyak hadir dalam peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pemenang pada waktu itu adalah Imam Ja'far, karyanya adalah Al-Barzanji. Maka untuk itu saran saya, ayo nanti pada waktu peringatan Maulid berikutnya buat marhaban itu. Ya. Paling tidak sampai walamma tamamin, cerita bagaimana kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya sarankan begini sama panitia Pak, untuk kedepannya, walaupun nggak Maulid, Isra Mi'rajnya, ya, itu buatlah perlombaan. Buat perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan azan, perlombaan baca Al-Fatihah, perlombaan sholat jenazah, perlombaan segala macam. Buat aja, biar kita rugi sedikit, tapi untungnya dunia akhirat. Bapak Ibu mau masuk surga apa enggak? Kapan mau masuk surganya? Kalau mati, ya belum tentu. Mati itu kadang-kadang juga banyak dosanya. Ya, belum tentu juga orang yang mati langsung masuk surga. Tapi kalau ibu bapak mau surga, ayo buat perlombaan. Oh, kenapa saya berani nyatakan demikian? Buat perlombaan itu kan harus pakai dana. Mana ada perlombaan nggak pakai dana? Anak-anak kita saja suruh berlomba, terus nggak ada hadiahnya, mana mau dia? Nah, masalahnya dari mana kita dapat duit? Ini kita hitung-hitung ini. Ini kalau cerita duit kita nggak ngantuk ini ya. Ayo kita cerita duit, ya, cerita duit. Tadi sebelum saya naik di sini, waktu jamuan makan malam itu terima kasih sama ibu yang telah menjamu makan kami tadi. Luar biasa lezat cita rasanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki yang luar biasa. Panjang umur, murah rezeki, anaknya jadi soleh dan soleha. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Kalau nggak apa-apa, kalau boleh nanti, tapi nggak usah lah pula dibontot ini. Ya, baik. Nah, bagaimana cara dapat duit? Tadi saya ngomong sama Pak RW tadi ya. Pak RW, berapa Pak? RT ya? Berapa kakak Pak? Kalau jumlah kakak yang ada di Sumber Jaya 2 ini, hampir 1000 Pak Ustaz. Hampir 1000. Ya Pak ya? Ya Pak Lurah ya? Hampir 1000 ya? Hampir 1000. Kalau muslimnya berapa kita Pak? 70-30. Oke, dari 1000 berarti katakanlah 700 ya. 700 kakak muslim. Oke, 700 kakak muslim. Saya di MUI itu ada mengusulkan untuk buat satu gerakan. Gerakan namanya Gebu. Gebu itu singkatan dari Gerakan 1000. Gerakan 1000. Satu hari, satu rumah tangga, satu kepala rumah tangga itu, satu rumah tangga itu menginfakkan uangnya 1000. Bapak Ibu saya tanya, kalau uang Bapak Ibu hilang 1000, kira-kira berapa bulan masih teringat? Hah? Langsung nggak teringat sama sekali. Kalau 2000, 3000, 10.000, nah itu teringat tuh ya. Kalau 1000 itu teringat. Tapi kalau 1000 kayaknya nggak teringat. Itu menandakan bahwa recehan yang paling kecil sekarang ini adalah 1000. 1000 beli bakwan nggak bisa lagi, ya. Kalaupun dapat cuma satu, ya. Kalau satu kan nggak nendang, ya. 1000 kali 700 kakak tadi Pak, Ibu. 1000 kali 700 kakak, jadi berapa itu? 1000 ya pelan-pelan kali 700 sama dengan berapa? 700.000 satu hari Pak, dana terkumpul 700.000, kan udah mulai banyak itu. Dari 1000 jadi 700.000 satu hari, kalikan sebulan kali 30 sama dengan, wow udah banyak ini 21 juta, kan udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak ini kan, 21 juta. Kalau beli kerupuk jange ini udah ketutup ini.
Sumber Jaya ini ketutup. Oke, kita berjuang 1 tahun saja kali 12 sama dengan 252 juta. 252 juta dari uang 1.000 tadi nih. Nah, luar biasa ini. Nah, ini dana ini digunakan untuk apa? Sesuai dengan niatnya. Untuk kegiatan pembinaan, buat perlombaan. Berarti ini bagi 3. Karena biasanya remaja masjid itu melaksanakan kegiatan itu biasanya kan 3 kali aja. Maulid, Isra Mi'raj, Muharram. Ini kalau 252 juta ini nggak usahlah bagi 3 semuanya. 52 juta itu kasihkan dengan pembinaan anak-anak yang di sini untuk bantuan sama gurunya, ya, bantuan sama gurunya. 1 tahun jumlahnya 52 juta. 200 juta lagi baru bagi 3. Kalau 200 juta bagi 3 berapa, Pak? 30. Hah? 60, 65. Ya, ya, 200 juta, 200 bagi 3 sama dengan 66 juta. Bu, mana ketua remaja masjid tadi? Woi, mana ketua remaja masjid tadi? Dek, kalau 62 juta cukup nggak untuk buat kegiatan? Cukup kali lah. Cukup apa enggak? Kalau buat perlombaan kira-kira berapa perlombaan yang bisa dilaksanakan? Sabrek-abrek. Hah? Banyak. Nah, kalau banyak berarti peluang untuk masuk surga itu pun semakin terbuka. Buat aja itu, Bu. Nggak rugi, nggak miskin. Demi Allah, kalau ini Bapak Ibu laksanakan, nggak miskin Ibu. Nggak miskin Bapak. Justru udah ada nanti tabungan di akhiratnya. Kalau dari uang 1.000 yang dikelola dengan baik, buat perlombaan, terus anak itu tumbuh berkembang, jadi muazin yang profesional, muazin yang bagus, ngundang orang untuk sholat berjamaah, kan ada pengaruhnya itu. Kalau muazinnya enak suaranya, itu pasti banyak yang datang. Ini kadang-kadang muazin di masjid, kadang-kadang sampai 3 kali tarik nafas. Allahu Akbar. Orang nggak mau datang, kenapa? Resiko pingsan nanti wawa itu. Yang lain nggak ada yang datang, cuman dia sendirian. Kayak mana dia mau ngangkatnya? Karena pertimbangan itu akhirnya dia nggak mau datang. Tapi coba kalau udah kita buat tuh perlombaan, kalau dia udah 3 kali pemenangnya, nggak boleh lagi ikut, tapi langsung dibina, Pak. Kasih jadwal jadi muazin, keluarkan honornya dalam tanda kutip, ya, keluarkan honornya, uang pembinaannya. Kas masjid itu kasih sedikit uang pembinaannya, misalnya 1 bulan itu untuk muazin itu kasih aja. Pahala nggak itu? Pahala. Boleh nggak? Boleh. Justru sekarang, Bu, kalau itu manajemen masjid, kalau manajemen masjid yang bagus, itu kas masjid itu tiap hari maunya 0. Jogo Karyan itu begitu pengelolaan keuangannya, tiap hari 0, Pak. Tiap hari 0. Tapi sorenya habis uang kasnya, paginya udah banyak orang yang nyetor, udah banyak orang yang berinfak. Kenapa? Karena orang sekarang, para donatur, agnia, para penyumbang itu sekarang udah cerdas. Kalau uangnya hanya ditumpuk di masjid itu, disimpan di masjid itu, dia cerdas. Oh, ini uangku, aku belum dapat pahala ini. Kenapa? Karena belum digunakan. Hanya dicatat saja. Belum sedekah jariah namanya. Tapi ketika uang itu dimanfaatkan, dikelola, barulah mengalir pahalanya. Gitu, Pak. Sekarang manajemen keuangan masjid rata-rata udah begitu. Jadi jangan bangga lagi kalau masjid ada itu tabungannya 129 sekian juta. Oh, nggak bangga itu. Kenapa? Kalau dia cerdas, pasti nggak mau lagi aku infak di situ. Kenapa? Udah banyak. Coba yang azannya kayak si Kori tadi, sama si Robby ya. Rido. Rido ya. Si Rido ya. Iya Rido ya. Azannya azan maghribnya azan SCTV.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Ya kan? Dek, mana yang laki-laki tadi? Itu ini ada tamu tadi. Dari mana, Dek? Remaja masjid mana, Dek? Al-Ikhlas Ustaz. Hah? Al-Ikhlas. Ya, Isa. Coba ini bagus-bagus belajar azannya. Saya pikir kamu dapat jodoh nanti, ya, dilirik oleh calon mertuamu dari kemampuanmu azan yang bagus itu. Yakinlah, kalau azannya bagus. Tanya Bang Ridho itu, udah berapa orang itu yang nawarkan itu? Cuman Bang Ridho, udah nikah Bang Ridho belum? Udah ya. Nah, nggak jadilah, ya. Nggak jadilah, udah nikah kok. Ya. Banyak itu, wah enak kali suaranya kata Calmer. Kan itu kan? Akhirnya dapat jodoh dari situ. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang azannya panjang kali sampai dia sendiri lupa saking panjangnya. Hayya 'alas shalah. Lupa dia. Dari hayya 'alas shalah sampai Allah. Ayo, buat ya, buat perlombaan. Ya Pak Ketua ya. Buat perlombaan. Tadi adik remaja masjid itu nggak buat perlombaan. Jangan takut rugi, jangan takut rugi. Kalau kalian buat perlombaan, insya Allah datang kalian ke rumah, bawa proposalnya. Ya, insya Allah kalau nggak banyak sedikit saya kasih. Karena saya dulu juga mantan panitia. Ya, saya tahu itu. Jadi kalau Bapak Ibu dalam membina ini, jangan ketika udah selesai satu malam seminggu, enggak juga nya, enggak bagus juga. Mana bisa simsalabim abrakadabra dalam membina ini. Paling enggak itu nanti kelihatan 5-10 tahun yang akan datang. 5-10 tahun yang akan datang. Yang ini yang enggak diinginkan oleh orang-orang ya di sebelah sana. Nggak ingin dia kalau generasi-generasi kita itu cerdas, ya, pinter, punya skill yang bagus. Ayo Bapak Ibu ya, kira-kira setuju nggak ini? Kira-kira setuju apa nggak? Setuju. Setuju nggak kalau menginfakkan uangnya Rp1.000 Setuju. setiap hari? Setuju apa tidak? Saya waktu bincang-bincang gini, di Siantar itu ada lebih dari 50.000 kakak. Saya minta hanya 15.000 aja. 15.000 satu hari nginfakkan uangnya 1.000. Jadi satu hari terkumpul uangnya berapa? 15 juta. 15 juta satu hari. Satu tahun dah saya hitung itu 5.200.000.000. 5.200.000.000, bayangkan. Jadi akhirnya bilang gini, nanti siapa yang nyimpan? Nah, inilah penyakit kita. Belum lagi uang itu terkumpul, curiganya yang lebih duluan. Iya, nanti kalau uang itu udah kumpul, siapa yang nyimpannya? Kalau dilarikannya segala macam, akhirnya tak jadi. Padahal saya bilang, kalaupun misalnya dilarikanlah uang kita itu, saya bilang, berapalah kerugian yang Bapak derita, yang Bapak tanggung? Ya itulah 5.200.000.000. Siapa bilang uang Bapak itu kan 365.000, saya bilang. Uang Bapak yang dilarikan itu hanya 365.000. Kenapa? Karena kan ngasihnya satu hari 1.000 kali 365 hari 365.000. Tapi curiganya besar. Ini kadang-kadang kita nggak bisa maju ini, ya. Ada nggak orang kayak gitu di sini? Ada apa tidak? Yang mana? Yang itu. Ya sudah, kalaupun dilarikan, akankah pahala kita menjadi berkurang? Enggak. Karena kita niatnya tulus. Niat tulus itulah nanti yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masih tahan nggak ini? Masih tahan, iya. Ibu sambil apa? Sambil minum. Bapak tahan. Ya, jadi baik. Kita ungkap dulu beberapa akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu salah satu mukjizat Rasul nggak pernah menguap. Apa itu? Menguap itu apa kalau bahasa Indonesianya?
Kalau mangap ya bahasa Jawanya mangap. Kalau bahasa Mandelengnya angop. Kalau bahasa Batanya oke lah, dengan segala macam apanya itu ya, bahasa-bahasanya ya. Tapi yang jelas menguap tahu kan? Rasul tuh nggak pernah menguap. Itu mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita seringkali menguap. Nah itulah manusia. Kita kan bukan nabi ya. Kita bukan manusia yang luar biasa. Kalau nabi manusia, tapi manusia yang luar biasa. Kita ini manusia biasa. Kalau menguap, Bapak Ibu, itu ditutup, kemudian hadapkan ke sebelah kiri. Sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena menguap itu datangnya dari syaitan. Ya. Jadi cara menguap itu saja bisa menjatuhkan etika seseorang, bisa menaikkan derajat seseorang. Jadi misalnya kalau dilihat orang, berarti akhlaknya bagus loh waktu menguap. Baca auzubillah. Kadang kan ada orang menguap, bertambah lagi ucapannya. Wah, ayam goreng. Apa pula ayam goreng? Ayo siapa tuh? Nah, udah. Itu salah satu adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan juga, Bu, Bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu, kalau menguap lagi sholat, pilih antara dua. Kalau mau menguap waktu sholat, menguap dulu atau selesaikan bacaannya dulu, baru menguap. Jangan sambil menguap sambil membaca, bisa batal sholatnya. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mau menguap dulu. Ditutup, ya. Kalau dengan tangan kanan nutupnya pakai gini. Kalau tangan kiri nutupnya gini. Ya. Beda ya. Jangan nutup pakai tangan kiri gini nanti. Ya. Nutupnya gini. Waktu baca Al-Fatihah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menguap boleh. Tapi atau selesaikan bacaannya. Jadinya lupa menguap ya. Jangan sambil baca sambil menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana ada bacaannya? Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo, sering nggak ini? Kalau baca Al-Fatihah hati-hati, makhrajnya harus pas, makhrajnya harus betul. Jadi kalau nguap dulu, ya, nguap dulu. Itu adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian juga ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ibu kalau lahir anak, ya, kebaiknya umur 7 hari diakikahkan. Ini adik-adik udah pada akikah semua apa belum? Udah kila. Berapa ekor kila? Enggak tahu ya. Perempuan 1 ekor, laki-laki 2 ekor. Kalau nggak bisa di hari ke-7, di hari ke-14. Kalau nggak bisa, hari 21, ihda asyarat. Kalau nggak bisa, di hari ke-28. Kalau nggak bisa, di hari ke-35. Tapi kadang ada yang membatasin hanya di hari ke-21. Setelah habis tali 21 itu dia udah, kalaupun dia sanggup nggak usah lagi. Kenapa? Karena batasnya hanya tanggal di hari ke-21. Itu satu pendapat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, walaupun dia udah tua, udah dewasa, masih boleh lagi dia mengakikahkan dirinya. Karena dalam hadis jelaskan Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya pada waktu mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Umur Rasul pada waktu itu 55 tahun. Nah kalau kesanggupannya waktu anak ibu bapak lahir, kesanggupannya hanya laki-laki yang lahir, kesanggupannya hanya 1 dulu, boleh sembelihlah 1 dulu. Niatnya nanti kalau ada rezeki sembelih lagi berikutnya, boleh. Kalau terus nggak dapat rezeki hanya 1 aja udah memadai lah itu. Atau kalau anda nggak mampu lagi, nggak mampu,
ya udah jangan maksakan diri sampai ngutang-ngutang untuk akikah, nggak boleh juga. Nanti kalau udah dewasa sanggup, ini harus di apa ini? Diingat ini. Kullu ghulam murtahinun bi aqiqati. Setiap bayi yang lahir itu masih tetap dalam pegadaian Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diakikahkan. Jadi kalau Bapak Ibu sanggup, Bapak Ibu lebih sayang sama duitnya ketimbang sama anak. Kita khawatir nanti ibu udah tua atau bapak ibu udah meninggal dunia, anak berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, enggak kuterima doamu. Kenapa? Karena kau belum dibebaskan oleh ayah dan ibumu. Ayah ibumu banyak duitnya, tapi dia lebih sayang sama duitnya ketimbang membebaskan kamu. Kullu ghulam murtahinun bi aqiqati. Setiap manusia lahir itu masih tetap dalam pegadaian Allah sebelum diakikah. Orang dulu banyak yang nggak akikah itu. Kenapa? Karena dakwah belum sampai. Sekarang dakwahnya udah sering tuh disampaikan. Maka bagi ibu yang bapak kelahiran anak, ayo, ya, akikahkan. Nggak rugi tuh, nggak rugi. Demi untuk kemaslahatan anak-anak di masa depannya, ya. Buat bu, nggak apa-apa. Atau mungkin pas maulid akan datang atau peringatan Mi'raj akan datang, dikumpulkan aja Pak, dibuat diumumkan. Siapa yang mau akikah kumpulkan di sini biar disembelih, nanti bisa dimakan untuk kegiatan peringatan maulid atau peringatan Isra dan Mi'raj. Bagus, dimakan sama-sama, makan sama-sama. Ini yang datang kemari kan orang soleh dan soleha semua ini, dimakan oleh orang yang soleh dan soleha, luar biasa, ya. Ayo dimulain kayak gitu. Jadi tiap maulid, tiap Isra Mi'raj makan kambing. Jadi insya Allah badan umat Islam itu sehat-sehat. Sehat-sehat. Insya Allah kalau tradisi itu, tradisi yang yang sunnah yang diikat dengan tradisi yang seperti itu, saya pikir untuk kedepannya insya Allah lebih banyak nanti yang hadir dari ini. Insya Allah guyup kita insya Allah, ya. Nah, kemudian kalau lahir anak diazankan di kuping sebelah kanan dan dikomatkan di kuping sebelah kiri. Kadang ada orang bilang, oh kalau laki-laki hanya diazankan di sebelah kanan, kalau perempuan hanya dikomatkan di sebelah kiri. Enggak, itu keliru itu. Yang benar adalah setiap yang lahir baik laki-laki maupun perempuan tetap diazankan dan dikomatkan. Diazankan di sebelah kanan, diikomatkan sebelah kiri. Siapa yang mengazankannya? Ya ayahnya lah. Kadang-kadang banyak sekali ayah kerjaan dia suruhnya orang lain yang ngazannya. Ini nggak benar ini. Nggak pandai aku azan. Masa azan aja nggak pandai? Hah? Kalau ngazankan anak tuh nggak perlu suaranya enak, nggak perlu suaranya nyari. Nanti ngazankan anaknya kuat-kuat jaring-jaring. Allah, peka nanti anak itu jadinya. Ngazankan anak itu pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu aja. Nanti komatnya Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya. Boleh, ya. Ada orang azannya biasa aja, boleh nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh nggak azan gitu? Boleh. Sekali-sekali boleh juga azannya gitu, hemat energi, hemat biaya. Nanti azannya kayak azan Sirido panjang kan, merdu suaranya, tapi yang datang nggak ada, ya kan? Nanti belit pita suaramu, kayak mana, ya kan? Coba buat itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau datang, kalau nggak mau rasain kau nanti gitu. Nanti banyak juga yang datang gitu, walaupun menengok siapa yang azan gitu. Nah, azan cepat-cepat boleh. Yang nggak boleh itu adalah ikomat gaya lopilatul, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Karena melecehkan syariat. Gimana itu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu nggak boleh. Kenapa itu? Haram hukumnya. Melecehkan syariat. Ya, nggak boleh. Nah, jadi waktu lahir diazankan dan dikomatkan. Kemudian kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Sekarang orang cari nama ini sulit. Sesekali lihat Al-Quran, dapatnya Fir'aun nama anaknya. Haman.
Itu nama Al-Quran, hati-hati juga. Kalau memang kita nggak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, tanya orang yang tahu, tanya ustaz. Sekarang ini budaya untuk nanya ustaz tuh nggak ada lagi. Kenapa? Karena orang sekarang udah percaya hanya pada Mbah Google. Boleh apa enggak? Ya boleh juga. Karena kita langsung tahu artinya. Tapi harus kadang-kadang kan gini, ada cerita begini. Kebiasaan orang itu kalau ngasih nama itu digabungannya, nama istrinya, nama suaminya, nama ayah, nama ibu. Jadi pernah kejadian, nama suaminya Lokot, diambilnya awalnya Lo. Siapa tadi nama suaminya? Lokot. Ada sini Lokot. Suaminya namanya Lokot, diambil awalnya Lo. Istrinya namanya Fatimah, diambil awalnya juga Pat. Gabungkan jadi apa namanya? Lopat. Lopat nama anaknya. Kan gawat itu. Mau ditabalkan nanti sama itu samain aja biismi Lopat. Ya Allah ya. Nanti jadi profesor ya, profesor dokter Lopat. Ya. Enggak keren lah. Ada juga kadang orang ambil akhirnya. Nama suaminya Muzakir, bagus itu ya, tukang memberi peringatan. Muzakir diambil Kir. Istrinya namanya Faridah, diambil akhirnya dah, gabungkan jadi nama anaknya Kirda. Kirda. Pas waktu mau tabalkan, bilang sama Pak Ustad, Pak Ustad ini tolong tabalkan ini. Iya, siapa nama anakmu? Kirda Pak Ustad. Capek dah nyarinya ini. Itu bermusyawarahnya udah lama ini. Oh iya, nggak ada nama lain nih kata Pak Ustad. Nggak ada Pak Ustad. Kenapa rupanya Pak Ustad? Kayaknya agak berat Pak Ustad mau nabalkannya ini. Nggak begitu. Kalau ada nama lain lah. Kenapa? Terus teranglah Pak Ustadz, jangan ada dusta di antara kita. Ya? Enggak, kalau aku tengok kamu, arti anakmu ini kurang bagus ini. Apa artinya Pak Ustadz? Kirda itu artinya monyet betina, kata Pak Ustadz. Enggak, Wak? Hah? Kirda? Bahasa Arab memang. Hati-hati, kasih nama yang baik. Nama yang baik itu mana? Dimulai dari Abdul. Kalau nama-nama orang dulu Abdul, tapi banyak orang sekarang bilang nama Abdul nama orang tua. Ya kan prosesnya begitu. Sekarang namanya siapa misalnya, nanti kan tua juga. Nah buat Abdul apa? Nah, kalau nggak Abdul Ahmad, kalau nggak Ahmad Muhammad. Kalau bapak ibu punya anak laki-laki 3 orang, salah satu di antaranya nggak dikasih nama Muhammad, rugi nanti di akhirat. Rugi nanti di akhirat. Jadi sebelum rugi di akhirat, ayo Ibu kalau memang masih produktif, nanti niat malam hari ini, kalau pas lahir anak ibu laki-laki, kasih namanya Muhammad. Atau perlu juga langsung. Nanti kalau istri bapak melahirkan Pak, berkah malam hari ini, bapak niat dulu. Kalau laki-laki anaknya, namakan Muhammad. Kalau bisa langsung aja, Muhammad Zain namanya kan. Saya sejarah nama saya ini ada seorang ulama di Batubara itu. Ulama di Batubara itu namanya Syekh Muhammad Zain. Waktu omak saya mau melahirkan saya agak sulit. Kemudian minta air sama Syekh ini. Dibacanya, apa bacaannya itu. Kemudian diminum sama mama saya. Nggak berapa lama lahirlah saya. Maka kata omak saya, ini namanya Muhammad Zain lah ini. Supaya anakku nanti macam dia juga. Kan gitu ya. Jadi ulama juga kan gitu kan. Alhamdulillah nama itu adalah bagian dari doa. Kalaupun misalnya namanya bagus tapi perangaiannya cumpang prena, paling tidak kan nggak 2-0. Namanya bagus dapat pahala. Walaupun dia bandel dapat dosa, kan seri 1-1. Ini namanya jelek, perangainya jelek, 2-0. Kan? Nah, adik-adik kalau namanya yang perempuan Khadijah, Aisyah, Fatimah, Zahra. Nah, itu nama-nama yang baik. Baik, saya pikir sampai situ dulu lah Bapak Ibu ya. Hah? Lagi. Lagi. Ada yang minta lagi nih, ya. Masalah apa lagi yang mau dibuka? Enggak tahu. Nggak tahu jadi, tapi meniru lagi. Sudah baik.
Ya, kalau lagi sebentar saja ya. Bu, biasanya kalau di perwiritan mungkin mungkin udah banyak yang lupa ini ya. Saya biasanya kalau ceramah sering ngasih kenang-kenangan, oleh-oleh ya. Bu, Bu, Ibu pada waktu sholat Bu hati-hati. Ibu waktu sholat itu kan pakai telekung ya. Ibu kan perempuannya. Perempuan kan pakai telekung. Ya, waktu Ibu pakai telekung hati-hati. Banyak orang yang waktu pakai telekung sholatnya jadi batal. Di dalam kamus fikih yang dimaksud dengan wajah itu adalah tempat biasa tumbuhnya rambut sampai bertemunya di dua rahang. Ini rambut. Maaf ya. Assalamualaikum. Baik. Aku lagi ceramah ya. Nah udah, ini kalau kamus fikih yang maksud dengan wajah itu adalah tempat biasa tumbuh rambut. Kalau di sini tumbuh rambut kan luar biasa. Tempat tumbuh rambut ini, tumbuh di rambut. Nah, sampai bertemunya di dua rahang. Ini rahang temunya di sini, ya. Maka ditaruh di sini dia. Melengkungnya. Nah, telekungnya taruh di sini, ya. Telekungnya taruh di sini. Kalau di bawah leher ini ditaruh, maka batal sholatnya. Kenapa batal? Dari mulai sini di bawah leher ini sampai akhir leher ini itu adalah aurat. Aurat di dalam sholat. Dia diwajib ditutup. Makanya kalau lihat sejarahnya Bu, dulu kalau telekung omak-omak kita, nenek-nenek kita dulu kan ada segitiganya itu kan, pakai karet. Itu kan tujuannya apa? Taruh di sini. Asal pakai telekung langsung aja taruh di sini. Pasti nggak taruh di sini, kenapa? Jelek dia. Ada segitiganya dulu. Jadi sekarang ini banyak telekung orang sekarang nggak ada lagi segitiga yang pakai karet itu nggak ada lagi. Nah, ini hati-hati. Dan ini perlu disampaikan demi untuk menyelamatkan sholatnya ibu-ibu. Ya, jadi tutup sini, tutup gini, ya, nah, sini tutup. Nggak cantik lah Pak Ustadz, ngapain cantik kalau sholatnya nggak sah? Waktu sholat maksud saya ya. Nah, kalau bisa berlanjut sampai di luar sholat pun gini juga ditutup, ya. Nah, udah, paling tidak pada waktu sholat, ya. Sudah Bu, paham Bu? Kalau ibu nanti pakai telekungnya kayak gini, ya artinya ininya pun tertutup juga, nggak nampak rambut ya. Maka saya siap bertanggungjawabkan sampai di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibu masih taruhkan telekungnya di sini, ya, maka saya berlepas diri dari hal itu. Di mana-mana saya ngajar, terus saya sampaikan itu. Ya, saya berlepas diri dari itu. Saya nggak mau tanggung jawabkan ibu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang saya dapati. Apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita. Ya, taruh sini. Kemudian ibu-ibu, sujudnya jangan ditelekung. Sujudnya jangan ditelekung. Nah, ada nggak orang sujudnya ditelekung? Ada. Kalau dia sujudnya kayak sujud laki-laki, maka telekungnya nanti akan kembang. Kemudian dia sujudnya telekung gini, ya. Nah, maka hati-hati. Kalau perempuan itu sujudnya ini dirapatkannya. Nah, rapat baru dia sujud. Maka kalau dia sujudnya sujud perempuan, dirapatkannya ini, baru dia sujud, maka pasti telekungnya nanti nggak kembang. Pasti dia nanti sujudnya di sajadah, bukan di telekung. Ya, paham ya? Ini perlu disampaikan karena berhubungan dengan sholat. Ini kalau sholatnya nggak sah bagaimana? Ya, habis waktu, habis masa, habis tenaga, ternyata di mahkamah Allah nanti, sholatmu, mana pahala sholatmu? Pahala sholatmu nggak ada, kata Allah. Kenapa? Karena sholatmu nggak sah. Gawat. Mau balik lagi ke dunia mana bisa? Ya, nah, itu nanti perlu untuk ditindaklanjutin ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang seharusnya nyampaikan ini ya. Kalau saya sudah sampaikan sama uminya anak-anak. Jadi bapak-bapak seharusnya sampaikan itu sama ibu-ibu karena nanti akan ditanya itu, ya. Ini repot ini Pak. Jadi saya sepakat lagi tadi bincang-bincang sama Ustadz Gunawan bahwa di sini juga diajari dari awal itu ya. Nah, dari awal bagaimana bersuci, bagaimana berwudu. Bagus itu. Mohon maaf,
Kalau perempuan sangat mohon maaf. Makanya di MUI itu saya pernah itu buat pelatihan khusus ustazah. Ya, khusus ustazah. Kenapa? Karena nanti pada bab toharoh, bersuci, istinja, sangat mohon maaf. Saya nggak berani itu nyampaikan kalau di majelis perempuan sedalam mungkin tentang bagaimana istinja perempuan itu. Nanti dibilang ibu-ibu jongkek, nanti pelecehan jadinya. Pelecehan itu bukan karena perbuatan saja, ucapan bisa loh. Jadi bagaimana perempuan itu istinja? Itu dipelajari. Tanggung jawab pertamanya adalah pada suaminya. Maka suaminya harus mempelajari bagaimana istinja seorang perempuan itu. Kalau main siram saja, belum tentu itu sampai ke tempat keluarnya najis. Kalau bahasanya saya, kalau dia di majelis perempuan, ya saya hanya menyampaikan air ke tempat keluarnya najis, hanya sampai situ saja. Tapi bagaimana prakteknya, nah, itu kan nggak mungkin, ya. Riskan itu. Jadi ini mohon maaf perlu untuk disampaikan. Karena kata Rasulullah, saya tiada zaman akan datang di suatu masa kalian nanti kata Rasulullah, banyak orang beribadah tanpa ilmu. Banyak orang beribadah tanpa ilmu. Baik, dari itu mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Bu Ani saya mohon maaf ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersua lagi ya. Pada Pak Lurah, pada Bapak Ketua BKM, pada Ustadz Gunawan, pada si Ridho ya. Pada Ustadz Zainul ya. Pada Bapak dari kehutanan ya. Pada kita semua saya mohon maaf atas segala keterlanjuran saya. Sebetulnya saya nggak sengaja itu ya. Nah, kesalahan Bapak dan Ibu sudah saya maafkan ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung doa ini ya. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Samad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nad'u ilaika ya Rahman fastajib du'ana ya Allah, la yastajibu du'a illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, dengan keberkahan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, di arena ini, di aula ini, di ruangan ini, di halaman ini ya Allah, Engkau turunkan ribuan malaikat dalam kegiatan ini ya Arhamar Rahimin. Pertanda bahwa peringatan ini adalah peringatan yang berkah yang mujibah sa'ilin. Dengan keberkahan hari ini, malam hari ini ya Allah, kami mohon padamu ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur kami ya Allah untuk ibadah padamu ya Rabbal Alamin. Sembuhkan penyakit kami semuanya ya Allah, penyakit zahir dan batin kami ya Allah, penyakit zahir dan batin kedua orang tua kami, penyakit zahir dan batin seluruh keluarga kami ya Allah. Sembuhkan ya mujibas sa'ilina ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, ringankan masalah kami ya Rabbal Alamin. Jadikan anak-anak kami saleh dan soleha, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, orang-orang yang telah menyumbang untuk kegiatan ini ya Allah, mendermakan sebagai rezeki mereka untuk kesuksesan acara ini ya Arhamar Rahimin. Kami nggak bisa membalasnya ya Allah, kami serahkan padamu ya Arhamar Rahimin. Berikan pengganti pada mereka ya Allah dengan balasan yang berlipat ganda ya Arhamar Rahimin. Lipat gandakan rezeki mereka yang halal dan berkah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kabulkan segala keinginan dan cita-cita mereka ya Arhamar Rahimin. Undang mereka ya Allah, para donatur kegiatan ini ya Arhamar Rahimin, undang mereka untuk menuju rumahmu ya Allah, Makkatul Mukarramah ya mujibah sa'ilin, untuk hadir berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, begitu juga dengan seluruh kami yang hadir pada malam hari ini, undang ya Allah untuk bisa berkunjung ke rumahmu Makkatul Mukarramah untuk menziarahi baginda Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang-orang tua kami yang ada di desa ini ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur mereka ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami yang ada di desa ini, panjangkan umur mereka ya Rabbal Alamin. Jadikan keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah, jadikan generasi mereka, anak cucu mereka
mereka saleh dan soleha ya rabbal alamin. Ya Allah, angkat segala macam penyakit yang ada di desa ini ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, bukakan pintu hati kami, berikan kekuatan pada kami untuk bisa belajar agama-Mu yang mulia ini ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.